Berjumpa lagi kita saudara yang bahagia dalam kanal Isbran Kepolisian Sudut Pandang Hadi Pranoto. Pada kesempatan ini saya ingin membaca sebuah berita yang sangat baik bagi kepolisian. Berita yang diunggah ke YouTube oleh otomania.com hari Kamis tanggal 28 April 2022. Bukan ditilang, alasan Yamaha Mio pemudik diangkut mobil polisi ini malah bikin haru. Umumnya saat kita melihat ada motor yang diangkut mobil polisi, kendaraan tersebut umumnya hasil penilangan atau bisa juga habis kecelakaan. Tapi beda ceritanya dengan satu unit Yamaha Mio yang dikendarai seorang pemudi ini. Motor yang mengalami mogok di jalan tersebut dibantu petugas Polsek Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan membawanya ke bengkel. Ya, itulah saya ambil cuplikan singkat dari berita yang sangat baik, mengingatkan peran, kedudukan, tugas, kewajiban polisi dalam hal ini mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, dan melayani masyarakat telah diaplikasikan, dipraktekkan, dilakukan oleh petugas polisi dari Polsek Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan pelayanannya, sifat pelayanannya, dia mengangkut motor daripada pemudik yang mogok dan membantu membawanya ke sebuah bengkel. Sikap, perilaku, dan mentalitas polisi semacam inilah yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan diapresiasi oleh segenap kita masyarakat di Indonesia. Seringkali kita menjumpai perilaku yang justru kontraproduksi, ya, justru menciderai lembaga yang terhormat ini, lembaga kepolisian. Ya. Dari berbagai laporan yang saya terima dan saya sendiri pernah mengalami, justru terjadi di sentra pelayanan kepolisian.
kepolisian terpadu yang seharusnya dengan tulus melayani masyarakat, ya, yang mengadukan atau mengurus surat keterangan kepolisian yang lain, seharusnya dilayani dengan baik dengan prinsip-prinsip pelayanan polisi, tidak memberi isyarat agar masyarakat yang memohon bantuan polisi ini memberikan imbalan kepada petugas. Ya, misalnya kata-kata, ya tolong dibantu untuk yang mengerjakan laporan ini atau yang mengetik laporan ini. Ya. Padahal kode etik profesi kepolisian jelas melarang, ya, kata-kata maupun isyarat apa gerak tubuh yang mengisyaratkan minta imbalan uang, ya, itu sangat dilarang dan itu tidak etis, dilarang oleh kode etik, dan itu melawan hukum, melanggar hukum, ya, itu kejahatan. Polisi harus sadar bahwa sekecil apapun menerima imbalan atau suap, ya, itu kejahatan. Nah, kalau penegak hukum melakukan kejahatan, maka merendahkan derajat kita. Ya, seperti kalau pengacara menyuap, ya, pengacara melakukan lobby, ya, kemudian memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, ya, itu kejahatan. Kalau penegak hukum melakukan kejahatan, berarti merendahkan, menurunkan derajatnya. Ya, tidak beda kita dengan jambret jalanan atau maling ayam. Ya, betapa itu mencederai jiwa kita, jiwa pelaku-pelaku ini, ya, dan mencoreng profesi kita, ya, mencoreng officium nobile, ya, profesi yang terhormat dalam penegakan hukum. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang menjadi perbuatan kita dalam kaitannya tugas, ya, kalau di polisi itu tugas penegakan hukum, ya, penertiban, ketertiban, menjaga keamanan, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, ya, tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, masyarakat mencatat itu dan menjadi pergunjingan dalam masyarakat, sehingga citra lembaga kepolisian yang sangat strategis, lembaga kepolisian yang terhormat, menjadi tercemar oleh karenanya. Untuk itulah harus dijauhi itu, apalagi di sentral-sentral pelayanan kepolisian. Ya, jangan anggota masyarakat keluar dari ruangan itu menggerutu, ya, karena disindir, ya, atau ada yang barangkali terus terang ngomong supaya memberi sesuatu. Ya, yang sering kita dengar adalah, ya, tolong dibantu untuk yang mengerjakan, ya, dibantu apanya, ya kan? Ya,
pekerja ini sudah mendapatkan fasilitas dan gaji oleh negara. Ya, kalau ingin punya keuntungan yang lebih, ya berdagang, wirausaha, wira swasta. Jangan jadi polisi atau jadi pegawai negeri, ya, yang dituntut kualifikasinya tinggi untuk atau sebagai abdi masyarakat, abdi negara, sebagai pelayan masyarakat. Tadi peristiwa yang terjadi di Polsek Manyar, Kabupaten Gresik ini, ya, bisa menjadi pelajaran dan ini dikembangkan tidak hanya di jalan atau lalu lintas, polisi lalu lintas di jalan, ya, polisi lalu lintas pun, ya, pengamatan masyarakat itu sering berperilaku yang memalukan, ya, yang seharusnya dia menjaga ketertiban lalu lintas jalan, ya, menjaga di tempat yang memang dia harus menjaga supaya lalu lintas ini berjalan dengan tertib dan aman, jauh dari kecelakaan di jalan. Nah, namun faktanya ada polisi yang bersembunyi atau berada di balik pohon atau di belokan, ya, sehingga tidak terlihat kehadirannya oleh masyarakat, dan dia baru muncul kalau melihat ada pengendara yang melanggar undang-undang lalu lintas, misalnya kurang peralatan spionnya atau yang dibonceng tidak pakai helm, ya, banyak pelanggaran atau melanggar marka jalan. Nah, dia baru muncul. Nah, seharusnya polisi berada di tempat yang sedemikian rupa strategis, menjaga ketertiban, ya, mengatur arus lalu lintas, menghindari kemacetan. Juga di bidang-bidang lain, ya, sepanjang itu berkaitan dengan pelayanan masyarakat, penegakan hukum yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat, rawan terjadi penyelewengan, rawan terjadi pelanggaran. Untuk itulah peranan para pimpinan menegakkan Tribrata Catur Prasetya, menegakkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, menegakkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sangat diperlukan dan seintensif mungkin. Ya. Para pimpinan di semua eselon menjadi teladan dan menjadi pengarah supaya seluruh slahorda polisi menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban sesuai dengan atau yang dijiwai oleh Tribrata Catur Prasetya, Undang-Undang Kepolisian, dijiwai dan dilandasi oleh Kode Etik Profesi Kepolisian. Demikian saudara, ya, kita berharap bertemu pada video berikutnya. Salam sehat, senantiasa sehat, diberkati kesehatan, agar kita dapat melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.